Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Kembali bersama Ngaji ID dalam ini ada format baru. Kita akan mencoba menjawab ya pertanyaan-pertanyaan dari netizen, dari sahabat Ngaji ID semua. Alhamdulillah sudah ada pertanyaan yang masuk yang insya Allah akan dibacakan langsung oleh Kang Masud. Oke. Baik, langsung saja pertanyaannya. Jadi satu dulu ya. Boleh. Satu dulu. Boleh. Sahabat Ngaji ini ada pertanyaan dari sahabat Ngaji juga. Yang pertama, Assalamualaikum Pak Ustadz. Nama saya Danu. Alhamdulillah saya lahir dengan agama Islam karena orang tua saya Islam. Tetapi saya sempat berpikir kalau orang tua saya menganut agama lain, saya pasti ikut dengan agama orang tua saya. Saya yakin kebanyakan orang agama pertama yang dianut orang itu dari orang tuanya. Dan hanya sedikit orang yang punya kesempatan untuk berpikir untuk memilih agamanya sendiri nantinya. Kira-kira bagaimana nasib orang yang terlahir dengan agama yang bukan Islam? Saya ingin punya alasan yang kuat kenapa saya meluk Islam dan kenapa Islam itu agama yang benar buat saya. Terus ini ada dua nih. Oke, satu-satu dulu. Satu-satu. Intinya apa nih? Intinya adalah ini pertanyaan sangat bagus ya, karena ini Mewakili banyak orang juga yang terlahir dari orang tua yang Islam, yang secara otomatis dia diajarin Islam dari kecil ya kan, sehingga ya dia memeluk Islam lah gitu. Tanpa ada jarang orang yang berpikir untuk ini sebenarnya Islam yang benar atau bukan gitu, atas kata pilihannya sendiri. Tapi di saat yang sama juga kan ada juga orang yang lahir dari orang tua yang non Muslim gitu, misalnya Kristen lah, Hindu, Buddha dan lain sebagainya, yang secara otomatis dia diajarinnya dengan agama sesuai orang tua. Nah pertanyaannya tadi kan di akhir itu apa tadi? Kira-kira bagaimana? Lalu bagaimana nasib orang yang terlahir bukan sebagai Muslim ya kan? Dan saya sendiri ingin punya alasan yang kuat kenapa saya harus memeluk Islam dan kenapa Islam itu agama yang benar untuk saya. Ini sebenarnya double juga nih pertanyaannya. Bagaimana nasib orang yang terlahir bukan sebagai Muslim? Itu dulu ya. Itu dulu deh. Siapa yang mau menanggapi? Kang. Silakan dari siapa? Kang Majid dulu, Kang Majid yang belum pernah ini. Banyakan bos. Bagaimana nasib orang yang terlahir bukan sebagai Muslim? Nasibnya gimana? Nasibnya bagi orang yang terlahir bukan sebagai Muslim. contohnya kayak Bang Spears gitu, gimana? Bang Dodo, Jangan di spill ya. Jadi pertanyaan itu memang kembali dari diri kita sendiri, ya dimana itu kan agak-agak sensitif banget ya, karena kan yang berkaitan dengan agama. Jadi kalau misalkan yang terlahir ya di dalam Islam itu bayi yang mau lahir itu ya, ini kan kita ngomong lahir dulu ya, mungkin dari pasiennya dulu, mungkin nanti dari teman-teman ada yang ini gimana silakan. Jadi kalau misalkan bayi yang lahir dari kandungan siapapun itu ya kan, mau dia non Muslim kayak gitu, agama apapun itu terlahir bersih semua. Bayi itu ya bersih Pak. Di dalam mandi. Makanya nggak ada istilahnya tuh dibaptis, nggak ada istilahnya tuh di Islam apalah kayak gitu kan. Memang secara tidak langsung itu memang bayi yang baru lahir itu memang dalam keadaan Islam pada dasarnya, pada konteksnya. Tapi kalau misalkan bagaimana kalau lahir dari lahir yang bukan Islam tadi kan? Iya tadi. Poinnya memang iya tadi. Itu memang hati-hati. Nanti kan ada yang itu. Asli gini, secara nggak langsung kan seperti halnya seolah-olah dia dirugikan gitu. Yang satu mah enak udah dilahirin dari Allah nggak adil dong gitu mah. Sementara yang lain dilahirkan dari orang tua Kristen misalnya, mati masuk neraka. Itu beda. Saya udah dilahirkan. Saya bukan saya yang minta dilahirkan. Gitu.
berarti sesuai pandangan agamanya. Kalau dia bertanya nasib berarti kan bertanya ke kita nih, nah kita kan Islam, berarti sesuai pandangan Islam itu bagaimana nih yang nasibnya bukan Islam? Silakan itu. Jadi tadi itu belum masih awalan. Masih mau iman. Lanjutkan monggo. Sekarang Jadi untuk masalah nasibnya ya, nasib bagi apa namanya yang melahirkan ya, itu dan anaknya juga ikut nasibnya. Memang secara tidak langsung kan Allah memiliki manusia kan diciptakan sama Allah memiliki akal kan. Jadi dia bisa membedakan baik dan buruk, dan pertanyaannya ketika dia keluar dari rahim dari ibu yang non muslim itu dosa atau tidak, itu kembali ke ranah agama masing-masing. Tapi kalau di dalam Islam itu ini bayinya atau ibunya sih sebenarnya? Ibunya kan mulai jadi bayi juga. Nah, maksudnya ini yang ditanyakan tuh dianya lahirnya atau yang lahir, ibunya atau yang lahirnya kan? Ini Bayinya gitu. Nah bayinya itu dia posisinya Islam kan? Ya, Iya kan? Ya, walaupun orang tuanya non Islam. Maksudnya ibu bapaknya beda itu agamanya, maksudnya tuh gimana? Enggak, ibu bapaknya kafir. Oh, ibu bapaknya kafir. Ya. Ya kayak Blackpink lah. Enggak, walau enggak tahu. Korea. Enggak tahu. Yang lahir kan bukan gitu. Yang jelas kalau misalkan lahirnya itu mau dari rahim, tadi saya bilang ya itu dalam keadaan suci, apalagi anak itu adalah muslim, ya berarti bebas dong dari dosa ibunya. Maksudnya Itu kan- apa? Itu kan kalau muslim. Iya itu kalau muslim. Kalau non muslim tadi yang ditanyain orang tuanya non muslim dua-duanya, bayinya keluar. Iya maksudnya gini loh. Kan makanya kan tadi ada tanya, bayinya itu kan muslim kan dilahir. Oh, bayinya muslim. Walaupun Allah bilang nanti dulu Pak, dia kan lahir. Anaknya itu muslim kan? Ya, pada hakikatnya, pada hakikatnya. Anaknya itu muslim. Tapi sekarang agamanya apa? Anak itu. Yang udah gede? Iya. Kalau udah gede, Masih non muslim. Ikut orang tuanya. ikut orang tuanya kebanyakan ya. Kebanyakan ikut orang tuanya. Yang tadi kan ikut orang tua katanya. Mohon maaf ya kalau misalkan nggak salah itu tetap dosa jatuhnya. Karena apa? Setiap orang kan tadi yang bilang memiliki akal, mereka tuh pasti harus mencari dong agama yang baik yang mana, agama yang aneh-aneh itu gimana, kok Tuhan kok begitu kayak gini, kok Tuhan kayak gini gitu. Kalau menurut pandangan pribadi itu jatuhnya memang udah dosa, jatuhnya tuh kafir tetap. Makanya si anak itu Murtad. saya kan itu lahir dari kandungan itu, dan saya misalkan non muslim dari apa namanya, dari keturunan, oke, betul, non muslim dari keturunan, oke, tapi kan yang namanya tadi kita kembali ke akal ya, setiap itu banyak yang mau Allah kayak gitu kan, mereka mencari yang dimana itu ini kira-kira agama yang benar tuh apa sih, dia pasti kan mencari, oh ini agama ini kok begini ya, agama ini kok kayak gini, apa saya masuk ke Islam kok kayaknya indah, semua ada khususnya, semua ada aspeknya, adabnya ada, ini ada kok indah kayak gitu. Kalau menurut Anda sih dari pandangan orang itu sendiri gitu, dia mau mencari kebenaran atau enggak melalui dengan akal dia, terutama memang kalau misalkan tadi dia bilang dosa atau tidaknya, ya dosa. Karena apa, dia tidak mau mencari kayak gitu. Kalau alami soal mungkin dari teman-teman. Ya, terima kasih. Iya. Sama Cik atas jawabannya. Mungkin yang lain mau menambahkan. Saya izin menambahkan sedikit Ustaz ya. Silakan. Berarti kan dari pertanyaan ini menunjukkan bahwa Mas Darno itu berpikir kritis gitu kan. Dia memikirkan Agak pertanyaannya. luar biasa gitu kan, jarang-jarang orang berpikir tentang berarti Kita cuma jawabnya perlu dengan pikiran juga, Mas. betul. Berarti secara tidak langsung kan kalau seperti itu Allah nggak adil dong ya. Iya. Tiba, anak yang tanpa dosa tiba agamanya itu berubah istilahnya. Nah, memang orang itu kan tidak pernah menyalahkan seseorang itu lahir dari rahim non muslim gitu. Betul. Karena itu adalah bukan sebuah pilihan. Karena kan kita tahu
ada sesuatu yang memang itu akan dihisab dan tidak dihisab gitu kan. Tentu yang akan dihisab adalah perbuatan manusia, dan yang tidak akan dihisab adalah di luar kuasa manusia. Kita nggak ada kuasa mau lahir di rahim siapa. Maka untuk kita umat Islam harusnya bersyukurilah sebuah nikmat besar yang Allah berikan gitu, karena kita lahir dari rahim orang Islam. Tapi yang lebih luar biasa lagi ketika kita bisa mencari alasan kenapa kita berislam, bukannya sekedar turunan. Betul. Nah, yang Allah tuh yang dinilai dari kita tuh ikhtiar gitu, mencari dan bersungguh-sungguh dalam mencari kebenaran. Mungkin betul yang disampaikan Kang Majid bahwasanya hakikat anak kecil itu atau yang belum balik ya, itu hakikatnya itu muslim, itu dia beragama Islam walaupun orang tuanya itu beragama Nasrani. Nah, setelah balik itu kan tentu akan diarahkan oleh orang tuanya. Kalau konteksnya memang mereka itu tidak mengetahui sama sekali tentang Islam, tidak ada informasi tentang Islam yang datang kepada mereka, mungkin itu is okay, nggak jadi masalah. Kalau memang nggak ada sama sekali ya, ini konteksnya gitu. Mungkin di ujung berung atau di mana, benar-benar terisolasi, nggak tahu tentang Islam gitu. Misalkan, nah kalau itu is okay, Allah kan maha adil gitu kan, karena kan nggak ada informasi yang nyampe ke dia juga. Beda halnya dengan orang atau mungkin dia udah dewasa itu kan, udah dewasa dan dia hidup di lingkungan Islam, harusnya kan dia bisa bertanya gitu kan, mencari kebenaran apa itu Islam, sehingga kalaupun itu sudah disampaikan dan dia menolak karena kesombongan atau hawa nafsunya, maka itu ada konsekuensi di sana ketika dia menolak hal itu loh gitu. Jadi Allah itu adil, jadi betul tadi Islam itu lebih ke fokus ke ikhtiarnya dan kesungguhan dia mencari kebenaran, karena kan kita punya akal berpikir, dan kita pun sebenarnya bukan hanya untuk kalangan orang-orang non muslim, tapi kita pun sebagai orang Islam harus tahu kenapa alasan kita berislam. Jangan sampai hanya itu, jangan ikut-ikutan gitu kan, karena itu akan lebih menghujam lagi, lebih kuat ya, yang kita pahami, kita melaksanakannya pun ada alasan tertentu dibanding yang hanya ikut-ikutan tadi. Jadi mungkin itu saja ya. Mungkin ada yang mau nambahkan lagi atau cukup untuk berikutnya, Kang Yuda? Ada, kita tahu ya, ada di dalam manusia itu dikuasai oleh dua area. Yang pertama adalah area yang menguasai dan area yang dikuasai oleh manusia. Iya. Area yang menguasai manusia itu berarti kita tidak punya andil di sana. Kita mau dilahirkan jadi laki-laki atau jadi perempuan, itu bukan area yang kita kuasai. Kita tidak bisa milih gitu ya. Kita dilahirkan di mana dan juga dilahirkan oleh siapa, maka itu adalah area-area yang tidak bisa kita pilih. Maka hal ini tidak akan Allah tidak akan Allah hisab. Dan yang kedua adalah area yang kita kuasai, kita punya kebebasan di sana untuk memilih. Nah, ini setiap pilihan-pilihan yang bisa dilakukan oleh manusia, maka di sana tentu akan Allah hisab. Nah, pada saat seseorang itu dilahirkan, tadi yang disampaikan oleh Kang Majid di sana, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan ke dunia itu dalam kondisi fitrah, suci. Nah, siapa yang menjadikannya Yahudi, Majusi, Nasrani dan sebagainya, dia adalah orang tuanya. Oke. Nah, kapan lahirnya seseorang itu tidak dihisab, tetapi pada saat bayi ini beranjak sampai balik, pada saat dia sudah balik, sudah sempurna akalnya, maka terkena hukum taklif, mukallaf kalau nggak salah namanya ya. Orang yang sudah terkena hukum taklif, dia akan terkena hukum karena pilihan-pilihannya. Maka pada saat dia memilih agama orang tuanya, itu akan dihisab. Atau dia memilih mencari agama yang lain, itu juga akan dihisab. Di area inilah akal itu akan dipertanggungjawabkan. Dan sebenarnya tugas untuk mencari ini adalah tugas semua manusia ya. Tidak hanya orang non muslim, tapi orang muslim juga wajib mencari pada saat dia itu balik atau sebelum balik. Tetapi orang itu akan sempurna akalnya memang setelah balik. Nah, pada saat dia balik, dia tuh sebenarnya punya kewajiban untuk mencari kebenaran, untuk mencari akidah yang benar itu seperti apa. Maka
orang itu harusnya beranjak sebelum melakukan aktivitas, sebelum memilih pilihan, harusnya seperti apa yang disampaikan oleh Kang Danu ini ya. Dia manusia itu harus mengawali aktivitasnya dengan sebuah pertanyaan kenapa. Dengan pertanyaan why itu, kenapa saya itu Islam? Atau misalnya orang Muslim, kenapa saya non Muslim? Nah, itu pertanyaan dasar yang harusnya diajarkan di setiap sekolah harusnya. Di dalam pendidikan sebagainya gitu, agar pertanyaan ini memicu orang itu untuk berpikir. Termasuk orang-orang Muslim gitu. Sekarang orang Muslim dilahirkan dalam kondisi Islam, tapi dia ya berlalu saja tidak pernah membahas pertanyaan ini. Yang ada itu di sekolah pertanyaannya tentang apa, misalnya apa itu Islam, gitu ya. Bagaimana cara sholat dan sebagainya gitu. Sehingga itu hanya doktrin saja. Nah kalau misalnya dia sekolahnya di sekolah non Muslim, pasti akan sama juga kayak gitu. Apa itu misalnya agama misalnya Nasrani, terus bagaimana cara ibadahnya seperti itu. Itu akan terus seperti itu. Padahal manusia itu, gitu ya. nah, manusia itu harusnya ya pada fitrahnya dia itu harus memecahkan pertanyaan kenapa. Dengan pertanyaan kenapa ini akan memicu akalnya untuk memilih. Nah di sanalah tadi proses hisab itu dimulai pada saat akalnya sudah ditaklif dan akalnya itu sudah Ya, oh, mantap. Lanjut ke berikutnya ya. Nah, Hanya itu bukan. dan saya sendiri ingin punya alasan yang kuat. Alasan yang kuat yang harus dibawa. Kenapa saya harus memeluk Islam? Dan kenapa Islam itu agama yang benar untuk saya? Mantap nih Dano ya. Ini mantap, coba simak baik-baik. Sekarang nanti. Ya, kenapa kita harus Islam? Mungkin kalau kita ambil dari pemikiran secara universal manusia lah, tidak terikat dengan agama apapun. Manusia yang masih nol, ya, manusia masih nol. Kemudian dia itu sedang mencari Tuhan kan. Ya, manusia kalau berpikir secara rasional, ya kan, ketika melihat adanya sebuah ciptaan misalkan ini nih, benda-benda lah ya bang, ini gelas. Normalnya manusia ini pasti ini gelas kayak gini, namanya apa, merek apa. Tanpa melihat adanya pabrik gelas, kita meyakini 100% pasti ada pabriknya. Pembuatnya. Pasti ada yang membuat nih, nggak mungkin ini ada dengan sendirinya. Nah, kemudian dilebarkanlah pandangan manusia itu kepada dunia, alam semesta, ada matahari, bulan, bintang, planet-planet. Itu pasti ada yang membuat, ya kan? Pasti ada yang membuat, nggak mungkin ada dengan sendirinya. Orang gelas yang simple kayak gini ada yang bikin, ya kan? Nggak mungkin dunia yang begitu kompleks, ya kan? Pembentukannya dan juga zat-zat yang di dalamnya itu, unsur-unsurnya itu ada dengan sendirinya. Siapa yang membuatnya? Yang membuatnya itulah namanya Tuhan. Barulah kemudian dia berpikir lanjutan lagi. Tuhan itu siapa? Tuhan itu ada berapa? Ya kan, ada satu atau lebih dari satu, atau ada dua, ada tiga. Berpikir rasional lagi. Tuhan itu harus sesuatu yang absolut, ya harus sesuatu yang berkuasa penuh. Kalau Tuhan itu tidak memiliki kuasa penuh, berarti dia bukan Tuhan namanya, karena dia di bawah atau di bawah kendali sesuatu yang lain. Maka Tuhan itu kalau secara rasional tidak mungkin lebih dari satu. Betul. Karena absolut itu harus satu. Misalkan Tuhannya dua, maka kalau Tuhan dua, pasti di antara Tuhan satu dengan Tuhan lain harus Mau sama berantem loh. dulu. Mau sama. Yang satu pengen menciptakan, satu pengen mematikan. Terus nanti ketemu nggak sepakat. Wah, itu nggak mungkin, impossible. Aneh Hanya tiga, banget ya. apalagi itu hanya tiga. Satu wasit. Astagfirullahaladzim. Lebih tidak masuk akal lagi. Maka Tuhan Maksudnya nggak masuk akal tiga. Nah, ketika sudah secara rasional meyakini Tuhan itu hanya satu, kita carilah agama yang Tuhannya satu. Itu agama apa? Tuhannya satu di dunia ini agama apa? Ya Islam. Satu-satunya Islam. Nah, maka kita uji lagi nih, Islam ini benar-benar agama yang dari Tuhan atau bukan? Kalau Islam itu bukan agama yang berasal dari Tuhan, maka kita harus cari agama lain. Konsekuensi kan, secara logis kan. Gimana cara menguji bahwasanya Islam itu agama dari Tuhan? Ya, gimana cara mengujinya? Gampang.
cara mengujinya adalah ujilah kitab sucinya. Gampang banget kitab sucinya. Kitab sucinya umat Islam apa? Agama Islam kitab sucinya adalah Al-Qur'an. Maka kita diajari bahwasanya diujilah Al-Qur'an dari adanya faktanya dulu, fakta-fakta kita kumpulkan fakta-faktanya yang itu real 100% pasti benar. Kemudian kita uji fakta itu. Pertama kan kalau kita singkat cerita ya, kalau ini dikaji pakai kajian bisa 6 kali pertemuan. Nanti kalau nggak paham berarti harus 6 kali pertemuan. Ya, jadi fakta pertama Al-Quran itu adalah berbahasa Arab, adalah kitab yang berbahasa Arab. Seluruh dunia sepakat, tidak mungkin ada yang menolak gitu. Oh, kitab itu Al-Quran itu kitab yang bahasa Ibrani, bahasa Suryani, Al-Kufraniyah. Bukan, pasti sepakat bahwa bahasa Arab. Yang kedua, fakta kedua yang disepakati seluruh dunia adalah pertama kali yang membawa Al-Quran adalah Nabi Muhammad SAW. Ya, maka dari dua fakta ini ada 3 kemungkinan. Ya, Al-Quran ini adalah buatan orang Arab karena Al-Quran ini berbahasa Arab. Yang kedua, Al-Quran adalah buatan Nabi Muhammad sendiri, karangan beliau, karena yang pertama kali mengucapkan beliau dan beliau juga orang Arab. Yang ketiga, wahyu dari Allah. Ada kemungkinan keempatnya? Silakan kalau ada kemungkinan keempat silakan. Buatan orang Jawa mungkin yang nggak mungkin lagi orang bahasanya bahasa Arab. Nanti ya keempat jangan itu malah aneh. Nggak ada, memang 3 aja. Secara rasional itu 3. Iya. Silakan kalau ada yang keempat, nggak ada. Buatan Buatannya. lebih aneh lagi kan? AI nggak pasti ngawur. Nah, Iya. ya kita uji kemungkinan pertama pakai menggunakan rasional lagi, karena Al-Quran itu bisa diuji pakai rasional. Buatan orang Arab, apakah benar buatan orang Arab? Ya salah gitu. Kenapa bisa salah? Nah, kita buka Al-Quran. Al-Quran itu ternyata pernah nantangin orang Arab. Oh, ada itu tandangnya, Bang. Ada di Al-Quran itu nantangin orang Arab untuk membuat yang seperti Al-Quran. Misal. Contohnya di surat Al-Baqarah ayat 23 misalkan. Kan wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mislihi gitu. Jadi kalau kalian ragu bahwasanya Al-Quran ini adalah bukan dari kami yang diturunkan kepada Muhammad, fa'tu bi suratin, maka buatlah satu surat Misalnya. min mislihi yang semisal Al-Quran. Satu surat yang paling pendek, surat Al-Fil misalkan. Al-Kautsar atau Al-Nasr, Al-Asr, Al-Asr. 3 ayat doang. Bikin yang min mislihi. Ya, kalau kita belajar bahasa Arab, min itu berarti sebagian kecil saja yang mirip. Kecil banget yang mirip itu. Dari sisi susunan bahasanya, dari sisi makna mendalamnya, dari sisi berita-berita hal goibnya. Yang semisal Al-Quran, nggak ada yang bisa. Padahal ya Allah nggak nyuruh faktu bisuratin mislihi, ada minnya gitu ya. Jadi kalau faktu bisuratin, buatlah surat yang mirip banget dengan Al-Quran, nggak mungkin. Ini min misli yang kecil aja, sedikit aja yang mirip, tapi ternyata nggak ada yang bisa. Berarti Al-Quran bukan buatan orang Arab. Tertolak ya. Tertolak. Sampai sekarang pun, dari zaman dulu sampai sekarang, orang Arab nggak bisa membuat satu surat seperti Al-Quran yang sedikit mirip. Ya, yang ada paling kayak Musailamah Al-Kadzab. Iya, Nah, itu nyambungin tuh. Iya. Ini sambung-sambungin dengan ayat ini, ditambahin kata-kata sendiri. Al-Fil ya. Itu tambah-tambah nggak ngawur lagi itu. Iya. Yang kedua, Al-Quran buatan Nabi Muhammad. Ya, itu juga tertolak. Yang pertama, Nabi Muhammad adalah orang Arab. Iya, orang umum Ya, ya. tadi termasuk berarti dia termasuk ditantangin tuh. Ya. Dan yang kedua, Nabi Muhammad itu adalah orang yang ummi. Ya, ummi itu tidak bisa baca dan tulis. Ya, terbukti nggak bisa baca tulis itu udah diketahui lah orang-orang Mekah pada masa itulah. Karena memang pada masa itu baca tulis itu nggak populer. Dan juga yang paling menguatkan lagi adalah bahasa yang digunakan. Nabi Muhammad ketika berbicara sehari-hari itu kalau tercatat di dalam kitab kita itu namanya hadis. Kemudian ketika berbicara Al-Quran itu Al-Quran, dan itu sahabat bisa membedakan. Ketika Nabi Muhammad berbicara Al-Quran itu ini Al-Quran nih. Ketika Nabi Muhammad bicara sendiri ini
hadis nih, nah, bisa membedakan tuh. Karena Al-Quran itu ada kaidah sendiri, ada tajwidnya, ya kan, ada panjang pendeknya, dan ada langgamnya. Itu berbeda. Dan itu bahasa hadis dan bahasa Al-Quran berbedanya luar biasa jauh. Gitu. Artinya apa? Memang Nabi Muhammad itu, ya, Al-Quran itu adalah bukan buatan Nabi Muhammad. Karena yang buatan Nabi Muhammad secara lisan adalah hadis. Ya, meskipun inspirasinya kan dari Allah SWT. Berarti kemungkinan pertamanya pasti benar. Al-Quran itu tidak lain dan tidak bukan adalah wahyu dari Allah SWT. Tidak bisa terbantahkan lagi. Siapa yang bisa membantah? Ya tadi, kalau mau membantah, buktikan gimana cara bantah. Ya, berarti kalau Al-Quran adalah wahyu dari Allah, semua yang tertulis dalam Al-Quran pasti benar. Nggak mungkin Tuhan salah. Kalau salah berarti bukan Tuhan. Berarti semua yang ditulis dari Al-Fatihah sampai An-Nas, perintahnya, larangannya, kemudian berita-beritanya yang di dalamnya surga, neraka, halal goib, ada jinnya, ada malaikat, ada pahala dan dosa, semuanya 100% benar. Termasuk kewajiban kita untuk memeluk agama Islam, udkhulu fis-silmi kafah. Bahkan masuk Islamnya jangan setengah-setengah, semuanya diambil. Itu berarti adalah ayat yang benar karena dari Allah SWT yang tidak mungkin salah karena Tuhan. Tuhan kok salah? Ya, berarti bukan Tuhan. Nah, maka secara rasional inilah ya yang seharusnya kita pikirkan, karena Islam itu agama yang benar-benar dari Tuhan. Kalau mau menguji agama lain bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa bisa? Karena kitab-kitabnya udah nggak ada bahasa aslinya, nggak ada. Contoh, misalkan agama Kristen, sekarang kan Bible. Perjanjian lama, Perjanjian lama, bahasanya bahasa apa sekarang? Ibrani. Itu kalau dikumpulin dari zaman ke zaman. Itu ada profesor yang dari agama mereka ngumpulin dari zaman lama itu lah istilahnya. Romawi kuno gitu. Itu isinya beda-beda. Ukuran, bentuk. Bahasanya juga beda-beda, dan mana yang mau diuji? Nggak bisa. Kalau Al-Quran jelas otentik. Artinya agama lain nggak bisa diuji. Masya Allah. Berarti karena nggak bisa diuji, itu gambling. What game? Mungkin benar, mungkin salah. Oh, abu-abu dong. Lebih cenderungnya salah. Berarti abu. Karena agama yang benar itu cuma Islam. Setelah diuji menggunakan rasional tadi, maka harus kuat memegang Islamnya. Kalau sudah menguji seperti ini. Berarti nggak salah dong tadi siapa namanya yang bertanya Mardanu itu kalau memeluk Islam nggak salah dong berarti ya? Ya nggak salah, yang salah itu nggak pernah berpikir. Oh berpikirnya. Masalah Mardanu, masalah semangat. Jadi orang Islam itu juga terkena taklif berpikir tadi, wajib mikir. Kalau orang Islam nggak mikir, jadi nggak ada coraknya. Jadi kan corak khasnya tuh nggak ada. Apa bedanya? Soalnya kan, gimana kan? Iya. Iya. Mantap ya. Jawabannya komprehensif banget, menyeluruh banget, dan juga enaknya tanpa ada dogma ya, tapi langsung menggunakan akal kita, logis kita ya. Jadi rasionalnya dapat banget gitu, sehingga tidak ada paksaan, sehingga semoga setelah ini Danu ataupun sahabat Ngaji ID lainnya yang menyaksikan video ini beragama Islam sudah tidak karena warisan lagi ya, tidak ada keraguan lagi, bukan karena warisan juga, tapi karena pemahaman dan pilihan kesadaran ya, kesadaran dan kuat. Mantap. Pertanyaan tadi apa kan? Ada lagi ya pertanyaannya? Yang kedua. Lalu saya juga ingin tahu pendapat Pak Ustadz tentang agnostik atau orang yang percaya dengan Tuhan tapi tidak percaya atau tidak terikat dengan agama, dan orang ateis. Ateis anaknya apa beda? Agnostik. Saya coba jauh saja. Oh silakan. Tadi sempat riset juga di beberapa Sumber ya, gitu kan. Silakan kan. Jadi kan agnostik itu dia yang percaya adanya Tuhan, tapi tidak mau terikat dengan agama. Berarti kan kalau tadi saya coba saat itu ada 3 kemungkinan saat. Yang pertama dia sudah muak dengan pemeluk agama itu, Muak. ya. Yang muak, terus dia mungkin dari sekian banyak agama itu mereka sama-sama mengklaim kebenaran. Pusing gitu orang.
Dia sedang mencari kebenaran gitu kan, mencari yang mana sih yang benar. Tapi oh ini benar nih, oh ini benar nih, ini benar. Pusing lah. Terus yang ketiga itu dia tahu pasti adanya Tuhan, tapi nggak yakin bisa diwakili oleh agama. Karena apa? Karena dua hal tadi. Jadi dia melihat, kok beragama masih kayak, misalkan kayak baru body lah, beragama kok bul misalkan. Atau misalkan ya yang menjadi pusing itu banyak agama yang mengklaim kebenaran gitu istilahnya. Jadi dari tiga kemungkinan ada itu tiga kemungkinan tadilah yang bisa melahirkan tadi agnostik tadi. Tiga kemungkinan itu Atau keempat ada. empat ada nggak? Males. Karena betul. Iya kan? Karena problematik Maksudnya banget males sebetulnya. mencari atau Males gimana? Jadi masa dia percaya dengan Tuhan tapi Tapi- bisa bersamaan nggak mau terikat dengan Mungkin Tuhan. beribadah. Malas ibadah. Enggak ibadah kan? Oh enggak, itu nggak ibadah. Berarti kan dia lagi mencari lagi istilahnya kayak Jati dirinya gitu. jati diri ini kita mau kemana sih mungkin, atau kayak seperti Nabi Ibrahim kan, beliau kan mencari sebuah kebenaran tadi kan tentang keberadaan Tuhan. Tapi mungkin kalau orang ateis modelnya seperti ini dia tidak menggunakan sepenuhnya dalam berpikir itu Ustaz. Tidak, harusnya kan memang kalau ingin beragama tuh jangan lihat orang beragamanya tapi lihat agamanya. Acaranya. Iya, jangan melihat orangnya tapi lihat ajarannya gitu kan. Terus terkait agama yang sekian banyak dan mungkin ada beberapa ribu agama di dunia ini dan semua mengklaim kebenaran, itu kan bisa dibuktikan tadi lewat cara berpikir seperti yang sudah disampaikan. Jadi sebenarnya clear kalau kita menggunakan akal, kita punya 4 komponen dalam berpikir, ada fakta, ada panca indera, ada otak, sama ada malu sabiko, itu kita bisa menemukan yang namanya sebuah kebenaran. Dan kalau kita mau menggunakan logika sederhana, kalau Tuhan itu ada, pasti dia ingin diakui oleh manusia. Kalau ingin ya diakui lah. Kalau ingin diakui oleh manusia, pasti harus ada petunjuk. Kalau ada petunjuk, itulah agama. Jadi itu, kalau Tuhan itu ada, pasti yang ingin diketahui dong. Sama kita umat manusia. Terus kalau memang ketika Tuhan itu ingin diketahui, pasti ngasih petunjuknya. Ya tadi misalkan lewat Al-Quran. Bahwa aku ini ada. Betul. Kita kan nggak tahu kalau Allah itu ada kalau nggak ada Al-Quran. Iya nggak Zah? Bisa pakai akal tapi. Bisa pakai akal. Iya bisa pakai tapi kan. Iya. Kalau salah dikoreksi. Nakalnya dipakai harusnya. Iya. Jadi kan itu sebuah kebenaran yang autentik ya kan kalau Islam itu. Mujizat dari. Jadi ya sangat berarti belum dimaksimalkan atau tinggal tinggal dimaksimalkan lagi dalam mencari kebenaran tadi, itu kan digunakan secara maksimal dalam proses berpikirnya. Pasti dari sekian banyak agama yang mengklaim kebenaran itu pasti hanya satu yang masuk akal istilahnya, seperti yang tadi disampaikan. Oke, mantap ya. Oke, sepakat. Oke, Kang Majid tambahan, silakan. Oke, sepakat. Jadi kan tadi kan langsung Paket. menyebut masalah agnostik. Kang Najib. Terus tadi ateis kan berbeda kan ya. Kalau ateis kan memang dia nggak bertuhan, Tidak kan? percaya. Nggak percaya Tuhan. Ekstrim gitu. Ya tapi kan secara naluriah orang manusia itu kalau misalkan dia kena bencana gempa, bencana kelaparan, bencana kerusuhan atau itu pasti dia tuh memerlukan perlindungan. Ya, dia tuh pasti memerlukan yang namanya Tuhan. Ya pada dasarnya itu yang namanya manusia itu pasti di dalam hatinya itu perlu yang namanya Tuhan, tapi dianya aja mungkin tadi males, dia bisa males mencari, bisa males ibadah, bisa males. Orang ateis pintar-pintar loh. Iya, pintar belum tentu malas, malas itu belum tentu pintar gitu. Iya, Orang pintar pasti nggak malu. oh gitu. Tapi kan mungkin kita kan dalam aspek mencari kebenaran kan. Kalau misalkan dia pintar dalam hal dunia, oke lah. Orang-orang non muslim juga orang-orang barat pintar loh dia, pintar banget. Justru ini biasanya orang ateis itu dia justru mencari Tuhan. Mencari, Tapi nggak tetapi ketemu. nggak ketemu. Iya. Karena apa? Karena memang secara tidak langsung dia tuh kayak ya tadi Atum bilang kan, ini benar, ini benar, ini benar. Aduh kok semua benar, udah nggak saya mah yang penting itu adalah jadi orang baik aja, jadi ini aja. Saya udah punya istri misalkan, saya udah punya uang banyak misalkan, saya udah punya apa yang saya inginkan udah punya. Capai semua. Maksud sampai Tuhan untuk saya apa?
Itu. Oh, Itu bagi jadi ateis. Itu ngomong ateis kan. Jadi ateis komen ini. Enggak kayak gitu gua. Bohong lu. Itu kan cuma contoh biasa ya, silakan kan setiap itu kan Habib Jafar komentar tadi. nggak apa-apa. Kan ini kan setiap itu memiliki pandangan tersendiri. Ya namanya ateis itu udah intinya tuh mereka kalau di dalam segi ketuhanan mereka enggak, tapi kalau di tadi ya yang terakhir itu ketika dia ada kesulitan, dia udah terhimpit apapun itu ya keadaannya pasti secara tidak langsung dia memerlukan yang namanya perlindungan. Siapapun itu tolong saya, kan ada yang kayak gitu. Berarti orang. Iya, nggak bisa jadi siapapun itu orang saya, kan nggak ada orang, dia di gedung sendiri nih, orang pada turun, siapapun itu orang saya, siapapun itu tolong saya. Terus dia ketemu sama siapa itu? Itu ya makan, itu makanya. Ini nggak percaya Tuhan nih. Iya, Tuhan kalau nggak mungkin. iya makanya dia, Nggak percaya. iya makanya dia kan bahasanya kayak gitu, jadi kan setelah tidak langsung, Nggak percaya setan juga loh. oh gitu Iya. ya, pakai setan juga. Nggak percaya. Masya Setan yang Allah. goib, ya. Saya kan Oke. malaikat aja nggak percaya. Aduh. Gimana percaya malaikat Tuhan aja nggak percaya? Dia kan percaya terhadap sesuatu yang nampak saja. Nampak saja. Yang kasat mata tuh enggak masuk akal. Nggak mungkin dia minta tolong sama Tuhan. Iya. Jadi intinya itu dari anak tuh setiap manusia itu walaupun dia mengklaim dirinya ateis itu pasti dalam lubuk hatinya tuh perlu yang namanya Tuhan. Perlu yang Pasti, namanya ya? pasti. Tapi biasanya ya enggak maksudnya gitu loh. Bukan. Kan hanya tuh Gimana, Bang? pembuktiannya tuh tadi ketika kita sedang kesulitan, kita terhimpit nggak ada siapapun itu Kalau nggak- di hutan Kalau kayak nggak gitu. kayak gitu hidupnya biasa-biasa aja, normal-normal aja. Nah iya, dia tidak merasakan hal itu ya biasa aja. Nggak percaya tambah ya. Enggak tambah nggak percaya kayak gitu loh kan. Sekian mungkin dari akang-akang. Jadi kan agnostik nih, ini ateis mungkin ateis yang lain. Maksudnya pandangan yang lain kan maksudnya. Kok jadi gini? Kalau lebih aneh mana? Aneh mana nih jadinya? Agnostik atau ateis? Dua-duanya. Atau lebih ekstrim mungkin. Lebih nggak masuk akal lah. ya. Ateis itu berarti dia belum selesai menggunakan akalnya secara sempurna. Why? Karena standar paling dasar itu akal berpikir itu harusnya itu menemukan Tuhan. Itu baru level Kedua ya. Iya, baru satu langkah lah gitu. Baru lepas satu apa terus? Gitu. Orang ateis itu sebenarnya dia itu ya belum selesai gitu menggunakan akalnya secara sempurna. Dan kalau Tapi menganggap dibahas- udah selesai. tapi karena dia Males. ya karena dia belum menggunakan akalnya secara sempurna, namun akalnya itu belum mampu gitu ya, Jangkau ya. sehingga dia merasa sudah selesai. Nah, untuk agnostik itu berarti dia itu sudah yang pertama dia sudah satu step lebih maju daripada orang ateis. Dan ini adalah nilai positif daripada ateis. Tadi dulu kan. Coki, Enggak tadi dulu. Ini maksudnya positif ini ada lagi. Belum selesai. Belum selesai. Kadang-kadang. Orang ateis itu kan belum menemukan Tuhan, sedangkan orang agnostik itu sudah menemukan Tuhan. Tapi step ini itu sebenarnya belum waktunya finish gitu ya. Harusnya orang-orang yang sudah percaya adanya Tuhan, dia harus berpikir kembali gitu. Kalau dia sudah meyakini bahwa dirinya itu diciptakan oleh Tuhan, dunia diciptakan oleh Tuhan, lantas Tuhan yang mana? Gitu ya. Tuhan itu apa? Dan Tuhan itu seperti apa gitu? Apakah Tuhan itu sebagaimana misalnya orang memvisualkan dalam bentuk benda? Apakah Tuhan itu berwujud sesuatu yang ada di alam semesta misalnya? Ataukah Tuhan itu abstrak gitu, tidak bisa digambarkan? Ataukah Tuhan itu bisa berwujud manusia nanti balik lagi jadi Tuhan? Batunya maksudnya. Nah, harusnya orang agnostik itu berpikir ke langkah berikutnya gitu. Tuhan yang mana yang harus saya yakini? Nah, orang memutuskan menjadi agnostik itu karena dia itu belum melanjutkan proses berpikirnya gitu terkait Tuhan. Kalau dia berpikir lebih lanjut ya pada saat dia sudah meyakini adanya Tuhan, lalu dia harus berpikir Tuhan mana yang harus saya sembah, Tuhan mana yang harus saya yakini gitu ya. Pada saat dia mencari
ya harusnya dia berpikir misalnya, oh kalau Tuhan tuh sepertinya misalnya matahari karena matahari paling terang. Hanya dia berpikir, oh ternyata kalau malam matahari udah nggak ada, tidak punya kemampuan apa-apa misalnya. Ada bulan. Nah, ada bulan digantikan sama bulan. Apakah bulan ini Tuhan dan sebagainya gitu ya. Maka proses pencarian Tuhan ini ada di sinetron namanya kayak para pencari Tuhan. Udah jilid berapa? Jadi 12 kalau nggak ketemu. sampai Jangan-jangan itu bikin agnostik. Nah, apa rumahnya? itu ya. Ya. Harusnya sampai ke tahap itu. Apakah orang-orang agnostik ini sudah sampai ke tahap ini apa belum gitu ya? Nah kalau misalnya belum, ya berarti harus mencari gitu, harus mencari Tuhan mana yang dia yakini sebagai Tuhan gitu. Atau apakah Tuhan itu yang sesuatu yang digambarkan, divisualkan dalam pikiran? Oh Tuhan tuh kayaknya, misalnya Tuhan maha mendengar berarti punya misalnya telinganya seperti apa misalnya. Tuhan maha menguasai berarti tangannya seperti apa? Apakah divisualkan seperti itu? Ataukah Tuhan itu tidak bisa divisualkan? Karena Tuhan itu absolut misalnya, tidak seperti manusia atau tidak seperti alam semesta. Karena dia berpikir alam semesta ini adalah buatan Tuhan. Berarti Tuhan tuh nggak mungkin seperti alam semesta ini, ataupun seperti sesuatu yang nampak seperti hari ini. Nah pada saat dia ke tahap itu maka dia akan mencari, gitu ya. Oke. Mencari di. Jadi kan agnostik itu kayak setengah lebih maju. Iya dari Tapi masih belum gini. ateis, tapi belum Yes. ateis kan. Iya. Ada tuh dia positif. Tapi ya. kalau dari pandangan saya ya, Boleh, kamu boleh, sih boleh lah. saya itu ya Greget, gitu. greget, Sama gemes. dua orang itu gitu loh. Maksudnya gini loh, tidak, saya masih mending yang bukan mending ya. Juga sama aja Tapi kan. kalau di antara dua ini Gak ada mandi. yang lebih nyeleneh itu yang agnostik menurut saya gitu. Ya. Dia malah lebih mundur menurut saya. Lebih mundur. Ini maju mundur saya Lebih mundur. Karena kalau yang ini mah oke lah, mending dia nggak apa namanya nggak ketemu, Gak bertuhan sama sekali. nggak nyampe ketemu Tuhannya, stop gitu. Nah dia udah ketemu, Mundur 2 langkah. nggak ini gitu. Mundur kan bukan maju. Nggak lanjut, nggak ketemu nggak lanjut kan ngapain ya? Mendingan nggak ketemu. Ya. Kan mendingan sih satunya gitu. Mendingan mencari lagi dong kak. Masa mendingan gak ketemu? Mendingan kalau udah cari, mencari lagi langkah lagi, ya kan? Atau klarifikasi. Nah, iya. Coki klarifikasi Coki. Ini kurang nih. Ya, jadi nah sekarang gini aja dah, langsung ke kesimpulan. Pandangan Islamnya terhadap si agnostik dan si ateis ini, gimana Islam menghukumi dua makhluk ini? Masuk rating aja kan makhluk. Ya kalau Secara hukum. Ateis kafir lah. kafir, Ateis ya. Ya. Tidak percaya dengan Tuhan, kafir. Karena dasar kita adalah percaya adanya Tuhan. Ya. Kalau yang meyakini adanya Tuhan kemudian dia tidak mau beribadah, nanti harus klasifikasi lagi tuh. Dia meyakini Tuhan yang mana nih? Nah, kalau meyakini Tuhan selain Allah, kafir sama berarti ya. Tapi kalau dia meyakini adanya Allah, yang memungkinkan dia udah syahadat juga, Ya. Muslim, tetap muslim. meskipun dia berdosa besar karena meninggalkan ibadah. Hal lain itu ya. Kalau sudah sahadat. Kan sudah syahadat, Nah. sudah ada tiket surganya lah. Iya. Setengah syahadat. Oh, Masa ada. ada lain dulu. Oh, iya, kok ada. Muhammadnya enggak kan? Belum ketemu. Kan belum ketemu. Oh, Baru sampai Udah biasanya orang Ya Islam. udah. Biasanya dia udah Mana ada sahadat setengah. agnostik. Makanya kita harusnya diskusinya sama orang agnostik. Iya, ini agnostik ini kan ada agnostik yang asalnya adalah orang Islam, ada agnostik yang non Islam kan. Orang Islam tadinya Islam nih. Tapi karena tadi mungkin ya lihat orang Islamnya Nah, dia tahu kiai kok kabul. ada yang berantem sama tetangganya, di live lagi. Orang muslim masuk komisi misalnya. Iya, seharusnya berpikir luas lah, jangan. Tapi kalau mau murtad juga ragu-ragu gitu. Bunuh. Nggak usah ibadah lah. Saya jadi, nah itu Tapi dia mau masuk Islam. surga. mau masuk surga. Aduh. Tapi kan dia masih Islam tuh, belum murtad kan? Karena dia udah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kan dari kecil kan. Berarti berdosa besar itu. Nah, nggak sholat tuh berdoa salah. Iya dosa besar. Heeh.
Oke. Jadi intinya sama-sama kafir itu berdosa besar. Iya kan? Kafir. Sama-sama kafir kan? Nah, ini. Kalau yang tadi, Iya yang tadi, yang anak itu sama yang ateis Bang. akhirnya lihat dulu Tuhannya. lihat Oh, dulu, iya, lihat dulu. iya, kalau Jadi misalkan- dirinya iya, nggak- tadi. nggak general aja Iya. semua. Kalau digeneralisir bahaya juga sih. Sekali diamankan. Iya benar ya. Namanya ayam jajan. Enggak maksudnya gini loh, kalau misalkan ada dua. Kalau misalkan dia udah beriman itu cukup mengucapkan syahadat, berarti Udah kan bersadar. udah bersyahadat, berarti kan dia setelah tidak langsung tuh melangkah selanjutnya tuh udah Meskipun tadi ya, gimana meskipun- dia harus berpikir. Iya. Dan itu tidak tergolong kafir tapi dosa. Dosa besar. Oke ya, baik. Alhamdulillah Thank kita you sudah di banget. penghujung diskusi pada podcast kali ini. Semoga jawaban dari sahabat jadi menjawab atas pertanyaan dari Kang Danu ya. Dan kalau Kang Danu masih bingung juga boleh bertanya lagi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.